Salve saudara-saudari, hari ini kita bercerita tentang Santo Aloysius Gonzaga, biarawan dan pengaku iman. Aloysius Gonzaga yang biasanya dipanggil Luigi ini dilahir di Castiglione delle Stiviere, Italia Utara pada tanggal 9 Maret 1568. Dia berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang berkuasa dan kaya raya. Ketika berumur 9 tahun, putra tertua dari Marchese Ferrante ini mengikuti pendidikan di istana keluarga Francesco de' Medici di Florence. Selama berada di istana di Medici, dia mulai menyadari panggilan ilahi dalam dirinya. Dia tahu apa yang nanti akan terjadi atas dirinya. Hidup asusila yang mewarnai cara hidup orang-orang istana sangat memuakkan hatinya. Dia merasa terancam oleh cara hidup istana itu. Dan untuk melindungi dirinya dari bahaya-bahaya itu, ia terus berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Dalam situasi ini, dia dengan berani mengikrarkan kaul kemurnian hidup dan berjanji akan menjaga kesucian dirinya. Kaul ini diikrarkan selagi berusia 10 tahun pada tahun 1578. Di kemudian hari, dia sendiri mengatakan bahwa dia telah memutuskan menjalani kehidupan religius pada umur 7 tahun. Pada tahun 1580, dia menerima komuni kudus pertama dari Uskup Agung Milan yang bernama Carolus Borromeus. Kemudian pada tahun 1581, ia bersama Maria dari Austria pergi ke Spanyol. Dia tinggal selama 3 tahun di Istana Yakobus, putra Raja Philip II di Madrid. Disinilah dia memutuskan untuk masuk Serikat Yesus. Untuk itu ia segera kembali ke Italia pada tahun 1584 untuk menyampaikan niatnya kepada orang tuanya. Ayahnya menolak dengan tegas keinginan anaknya. Aloysius diharuskan tetap mempertahankan gelar kebangsawanan dan harta benda warisannya. Segera dia mengalihkan semua haknya dan harta warisannya kepada saudaranya yang lebih muda. Ayahnya tidak berdaya menghadapi anaknya ini. Akhirnya, Aloysius masuk novisiat Serikat Yesus di Biara Santo Andreas di Roma. Dia diterima oleh Pater General Serikat Yesus, Claudius Aquaviva. Setelah menyelesaikan tahun novisiatnya, dia diperkenankan mengucapkan kaul pertama. Prestasinya yang tinggi dalam pelajaran ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya memperkenankan dia memulai studi teologi di Kolose Roma. Dia ternyata sangat mampu mengikuti kuliah teologi. Kawan-kawannya sangat menyegani dia karena belas kasihannya, kerendahan hatinya, dan ketaatannya. Kesalahan hidupnya dan ketabahannya dalam menghayati hidup pembiara membuat dia menjadi tokoh teladan bagi kawan-kawannya. Pada usia 23 tahun, ketika terlibat aktif dalam perawatan orang-orang sakit korban wabah pes di Roma, dia sendiri terserang penyakit berbahaya itu. Akhirnya, dia meninggal setelah 3 bulan menderita pada tanggal 21 Juni 1591, hari terakhir oktav pesta tubuh dan darah Kristus. Dia dikuburkan di Annunziata dekat Kolose, Roma. Jenazahnya kemudian dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Dia dikenal sebagai pelindung orang muda, kaum muda, orang muda Katolik.